Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian Selasa siang menyatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan 90% ciri-ciri jenazah merujuk pada Santoso. Menurut Tito, pengenalan jenazah melibatkan beberapa saksi seperti keluarga, kepala lingkungan, dan 5 anggota kelompok Santoso yang sudah lebih dulu ditangkap. Namun ia menekankan kepastian identitas 2 jenazah tersebut menunggu hasil tes DNA dan forensik dari Rumah Sakit Bayangkara di Palu. Sementara ini dia adalah Santoso. Sementara yang satu lagi dari tato yang ada di belakang, karena memang Basri kan punya tato ya, banyak tato di badannya. Dulu tahun 2007 pernah kita tangkap oleh tim saya juga waktu kita tangkapnya. Jadi tato-tatonya juga mirip dengan Basri. Jadi kita duga sekali lagi, kalau sekarang mungkin kira-kira baru 80% katakanlah, ya, 90% lah katakanlah dia adalah Santoso. Yang satunya lagi mungkin kira-kira 70% adalah Basri. Tapi mungkin 2-3 jam mendatang setelah nanti di Rumah Sakit Bayangkara dibersihkan, nanti kita akan mendapatkan keterangan yang lebih akurat lagi. Pernyataan senada juga diungkapkan Kombes Leo Bonalubis dari Satgas Tinombala yang memberikan informasi bahwa identitas salah satunya dari 2 jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Palu adalah Santoso. Dari hasil pemeriksaan identifikasi luar, saya selaku kepala operasi menyatakan bahwa hasil kontak tembak kemarin kurang lebih sekitar jam 17.00 sampai dengan jam 18.30. Salah satunya adalah DPO yang selama ini kita cari, gembong teroris Santoso. Alhamdulillah. Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Rudi Sufih Riyadi meminta agar 19 orang anggota kelompok Santoso segera menyerahkan diri dengan jaminan pengawasan keamanan pihak kepolisian. Sampaikan kepada DPO yang 19, kalau memang mau menyerahkan diri, saya jamin tidak akan dilakukan pemukulan dan lain sebagainya, tidak usah takut. Kita akan berlaku dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja. Itu lebih baik daripada kita mencari dan seperti ini terjadinya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polri di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Vano. Tadi disebutkan Kapolri mengatakan 90% ini adalah sudah bisa disebut Santoso, tetapi masih menunggu perkembangan dari Rumah Sakit Bayangkara. Bagaimana perkembangan dari Rumah Sakit Bayangkara saat ini, Vano? Dari pernyataan sebelumnya bahwa sampai saat ini walaupun belum dipastikan identitas dari kedua jenazah ini benar Santoso, tetapi dari pemeriksaan atau identifikasi luar mengatakan bahwa pernyataan ini muncul dari dan Satgas Tinombala bahwa yang pertama diduga merupakan Santoso, jenazah kedua diduga merupakan Muhtar, dan 3 orang lainnya yang sampai saat ini melarikan diri saat proses pengejaran kemarin, diantaranya adalah istri Ali Kalora dan juga istri dari Santoso, sementara satu lagi adalah Basri. Ini baru dugaan yang dilaporkan dari tim Alpha 29 yang ditarik untuk mengajukan keterangan lebih lanjut. Sementara jika kita lihat di sini kondisi dari Rumah Sakit Bayangkara Polri di Palu, kita bisa lihat ada 2 peti jenazah sudah disiapkan untuk kedua jenazah. Proses identifikasi masih terus berlanjut. Dalam hal ini adalah mencocokkan DNA keluarga 2 jenazah ini dan juga DNA yang telah diambil sampelnya dari 2 jenazah. Ketika sampel DNA ini cocok dan membutuhkan waktu sekitar paling lama 2 sampai 3 hari mendatang, baru akan diketahui jenazah ini identitasnya siapa saja, apakah memang benar 100% Santoso dan Muhtar atau yang lainnya. Dan sampai saat ini penjagaan yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Palu masih terus diperketat. Tempat saya berdiri ini merupakan batas aman antara tempat media atau pers yang akan meliput proses identifikasi kedua jenazah ini. Kemudian lokasi di belakang saya ini juga sudah steril, tidak boleh dimasuki oleh warga maupun wartawan lainnya. Dan sampai saat ini kita juga masih bisa menghitung proses pengejaran
kelompok Santoso ini pada akhirnya terpecah menjadi dua konsentrasi. Yang pertama mengejar kelompok Santoso dan kedua mengejar kelompok Ali Kalora. Dan sampai saat ini masih tersisa 19 DPO yang telah dirilis oleh polisi. Sementara dari kelompok Ali Kalora ini juga berbeda arah dari proses pengejaran sebelumnya. Ali Kalora membawa 7 serta lainnya kelompok Santoso ini. Dan sampai saat ini masih ada 4 sektor yang telah didedikasikan untuk konsentrasi operasi Tinombala. Sementara untuk jumlah atau personil dari Satgas Tinombala ini masih tetap jumlahnya sekitar 3.000-an orang. Adapun pengurangan adalah pengurangan dari tim Alpha 29 yang sudah ditarik kembali untuk memenuhi proses keterangan lebih lanjut tentang baku tembak kemarin yang terjadi di Desa Tambarana sekitar 10 km dari Polsek Poso Pesisir Utara. Dan Poso Pesisir Utara ini juga merupakan sektor 1, artinya konsentrasi proses pencarian di operasi Tinombala ini juga masih terus berlangsung. Dan sampai saat ini adalah konsentrasi di sektor 3 yang terus diperketat pengamanannya oleh beberapa tim Alpha yang sudah ada di sana untuk siaga. Akankah ada penampakan lagi atau kemunculan lagi dari tim dari kelompok Santoso maupun kelompok Ali Kalora yang berafiliasi menjadi kelompok Santoso? Indra. Baik, terima kasih Silvano Hajid melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Palu. Senin kemarin tim Satuan Tugas Tinombala terlibat baku tembak di kawasan Tambarana Poso Pesisir Utara. 2 orang tewas, salah satunya diduga kuat adalah Santoso, terduga teroris yang saat ini diburu oleh polisi. Tim Satgas Tinombala sebelumnya melihat 2 orang laki-laki membawa senjata laras panjang di sebuah gubuk. Kontak senjata terjadi dan mengakibatkan 2 orang tewas. 2 wanita dan 1 pria lainnya kabur sesaat setelah kejadian. Salah satu pria yang tewas dengan ciri-ciri berjenggot, berambut panjang dan memiliki tai lalat di dahi sejauh ini dinyatakan sebagai Santoso.